Saudara-saudari terkasih, salam jumpa kembali dalam serial Belajar Mudah Alkitab. Kita tiba pada pembahasan kita 1 Tesalonika bab 3. Dalam bab ini, Rasul Paulus mengungkapkan betapa mendalamnya kasihnya, perhatiannya kepada jemaat di Tesalonika yang sedang mengalami penganiayaan dan aneka permasalahan. Sebenarnya, Rasul Paulus sendiri ingin datang langsung menjumpai jemaat di Tesalonika. Tetapi karena ada sesuatu masalah, dia terhalang untuk melaksanakannya. Akhirnya, Rasul Paulus mengutus orang kepercayaannya, yaitu Timotius, untuk mengetahui bagaimana keadaan jemaat di Tesalonika. Dan puji Tuhan, ketika Timotius itu kembali untuk melaporkan keadaan jemaat Tesalonika kepada Rasul Paulus, ternyata dia membawa kabar gembira akan kesetiaan, akan loyalitas, akan kesatuan hati dari jemaat Tesalonika dan hormat mereka terhadap para rasul, terutama untuk Rasul Paulus. Dikatakan di ayat 6, "Tetapi sekarang setelah Timotius datang kembali dari kamu dan membawa kabar yang menggembirakan tentang imanmu dan kasihmu, dan bahwa kamu selalu menaruh kenang-kenangan yang baik akan kami dan ingin untuk berjumpa dengan kami, seperti kami juga ingin berjumpa dengan kamu. Maka kami juga, saudara-saudara, dalam segala kesesakan dan kesukaran kami, menjadi terhibur oleh kamu dan oleh imanmu." Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, inilah pentingnya sikap saling menghibur dan menguatkan. Kita bisa menjadi penghiburan bagi orang-orang di sekitar kita ketika hidup kita itu lurus, ketika hidup kita berbuah di dalam Tuhan, ketika hidup kita jauh dari segala noda dosa yang membuat kita menjauh dari Tuhan dan juga menjauh dan dijauhi oleh sesama. Jemaat di Tesalonika menjadi berita penghiburan bagi Rasul Paulus. Semoga kita juga menjadi berita penghiburan bagi pasangan kita, bagi keluarga kita, bagi rekan-rekan kerja kita, bagi siapapun yang kita jumpai. Hal kedua yang bisa kita gali inspirasinya dari bab yang ketiga ini adalah tentang semangat doa. Dikatakan dalam ayat 10, "Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada iman." Mari kita meneladan semangat doa yang diteladankan oleh Rasul Paulus dan para pelayan jemaat lainnya. Siang malam mereka berdoa. Apakah keluarga kita juga tidak tergerak untuk mengadakan doa rutin keluarga? Mungkin ketika makan malam, mungkin di sore hari, mungkin sebelum tidur, sambil membaca sebagian dari bacaan misa harian misalnya, dan sebagainya. Semoga Tuhan memberkati kita dalam upaya kita mencintai Tuhan dan menjadi berita penghiburan bagi sesama kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.